Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Evi Famelia Raudah dengan NIM 251130672. Kalian tahu nggak sih apa itu wawasan Nusantara? Nah, di sini aku akan ngejelasin mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, dan juga penerapan wawasan Nusantara. Sebelumnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku, bahasa, agama, dan budaya. Nah, keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Secara etimologis, kata wawasan berarti pandangan, tinjauan, dan atau juga cara melihat. Sedangkan Nusantara berarti kesatuan kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, dengan demikian, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, konsep ini juga menegaskan bahwa Indonesia adalah salah satu kesatuan yang utuh dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Segala kebijakan, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah maupun masyarakat harus berlandaskan dengan semangat, persatuan, dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau daerah. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. Nah, dengan adanya tujuan wawasan Nusantara ini, kita bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin keutuhan wilayah NKRI. Nah, yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kedua, menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan nasionalisme. Dan yang ketiga, mendorong pemerataan pembangunan nasional. Dan yang keempat, menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Dan yang terakhir, memperkuat persaudaraan antar warga bangsa. Ke fungsi wawasan Nusantara. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama, wawasan pembangunan, menjadi pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, pertahanan dan keamanan, menjadi landasan dalam membangun sistem pertahanan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Yang ketiga, kewilayahan, berfungsi membatasi wilayah negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga dan menegaskan bahwa daratan, lautan, serta udara adalah satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, sosial budaya, berfungsi sebagai perekat dan penyatuan keragaman suku, bahasa, dan agama agar tetap berada dalam satu kesatuan bangsa yang harmonis. Yang terakhir, penerapan wawasan Nusantara. Nah, penerapan wawasan Nusantara dapat kita lihat dalam berbagai bidang kehidupan nasional. Nah, yang pertama, di bidang politik. Dalam bidang politik, wawasan Nusantara diwujudkan melalui pelaksanaan sistem pemerintahan yang demokratik, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu wujud konkretnya adalah penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Yang kedua, bidang ekonomi. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi harus berlandaskan asas pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan harus menjangkau seluruh pelosok negeri. Pemerintah perlu memperhatikan potensi daerah serta memberdayakan masyarakat lokal agar tercipta kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam bidang sosial budaya, wawasan Nusantara mendorong setiap warga negara untuk menghargai perbedaan serta melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari identitas nasional. Nah, wawasan Nusantara menjadi pedoman dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah NKRI. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing dengan semangat bela negara dan gotong royong. Wawasan Nusantara merupakan pedoman dasar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang utuh dan harmonis. Nah, konsep dari ini tidak hanya sekedar teori, tetapi harus diterapkan dalam tindakan nyata sehari-hari.
Dengan demikian, kita memahami dan mengamalkan wawasan Nusantara, diharapkan masyarakat Indonesia mampu memperkuat rasa cinta tanah air, semangat kebersamaan, serta komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Melalui penerapan nilai-nilai ini, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.